Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta semua peserta lomba yang saya sayangi. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan serta hidayah kepada kita semua. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada acara hari ini sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus peringatan Bulan Bahasa. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan wadah pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia mampu mempersatukan semua suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap menjadi lambang identitas nasional dan pemersatu bangsa seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan bahasa di dunia. Kita tentu ingat sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan kedudukannya, bahasa Indonesia mempunyai fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi bangsa memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia dengan cara mempelajari bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya di sekolah maupun di rumah, tetapi di semua aktivitas dan tempat. Dengan semangat Bulan Bahasa, mari kita tingkatkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Demikian pidato ini yang saya sampaikan dengan semangat perayaan Bulan Bahasa. Mari kita tingkatkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia, semoga terjaga selamanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak atau Ibu wali siswa SD HBC yang berbahagia. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan karena berkat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa menghadiri acara ini. Sekarang ini banyak anak yang sudah diberi gadget oleh orang tua mereka. Namun perlu Bapak atau Ibu ketahui mengenai dampak atau bahaya pemberian gadget pada anak. Terdapat isu yang semakin mendesak dan mengkhawatirkan dalam era digital ini, yaitu bahaya penggunaan gadget berlebihan pada anak-anak. Kita tidak bisa menyangkal bahwa teknologi telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan risiko yang ditimbulkan oleh ketergantungan pada gadget, terutama di kalangan anak-anak. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka. Salah satu bahaya utama adalah peningkatan risiko diabetes. Anak-anak yang terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar cenderung kurang bergerak fisik, yang dapat mencegah pada masalah kesehatan seperti kegemukan dan masalah postur tubuh. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengganggu perkembangan emosional anak. Interaksi dengan dunia nyata yang lebih kaya dengan emosi dan pengalaman penting terkadang terlupakan, mengurangi keterampilan dan tingkat stres yang lebih tinggi. Lebih lanjut lagi, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengaruhi perkembangan kognitif anak. Konten digital yang berlebihan dan simulasi visual yang konsisten dapat mengganggu kemampuan anak-anak untuk berkomunikasi, berpikir kritis, dan belajar dengan kreatif. Ini dapat membuat perkembangan kemampuan berpikir mandiri dan kreatif. Selain itu, aspek sosial yang terpengaruh oleh penggunaan gadget yang berlebihan. Anak-anak yang terlalu fokus pada gadget cenderung mengalami isolasi sosial, merugikan kemampuan mereka untuk berinteraksi secara langsung dan membangun lubang antarpersonal yang sehat. Ini dapat menghambat perkembangan mereka.
Sebagai orang tua, guru, dan anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi generasi muda dari bahaya penggunaan gadget yang berlebihan. Kami perlu bekerja sama untuk mengatur waktu layar anak-anak, membatasi akses ke konten yang tidak sesuai usia, dan mendorong aktivitas fisik dan interaksi sosial sehat. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan hastik mereka, di mana mereka bisa menjalani masa kanak-kanak dengan pengalaman nyata, hubungan yang kuat, dan perkembangan konkret yang optimal. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman dan adik-adik kelas yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu Guru serta teman-teman semuanya, kesehatan memang sangatlah penting bagi kita semua, tanpa terkecuali, baik untuk kalangan muda maupun orang dewasa sekalipun. Cara menjaga kesehatan dapat berupa rajin berolahraga, makan dengan teratur, istirahat yang cukup, dan hindari mengonsumsi narkoba. Apalagi saat ini, tidak sedikit pula kalangan muda sekarang menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif lain yang membawa dampak yang negatif dan luas. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara lain, hilangnya fokus, gangguan kesehatan, perubahan perilaku, dan menurunnya produktivitas kerja secara drastis. Biasanya, pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan pengguna atau pemakai di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Penyalahgunaan narkotika dapat dicegah melalui program-program di antaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba, tidak bergaul dengan pengguna atau pemakai narkoba. Penggunaan narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Untuk itu, marilah kita memulainya dari sekarang dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Merubah pola hidup sehat memang tidaklah gampang, namun sekali lagi saya tekankan kalau sehat lebih baik dari segalanya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta para staf dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat penyertaannya lah kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya, kesehatan memang sangatlah penting bagi diri kita semuanya, tanpa terkecuali baik untuk kalangan muda maupun orang-orang dewasa sekalipun sangatlah penting untuk menjaga kesehatan kita semua. Apalagi saat ini tidak sedikit pula kalangan muda sekarang menyalahgunakan narkotika dan zat aditif lainnya sebagai salah satu pelarian. Itu tentu saja membuat dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis. Biasanya pengedar maupun pemakaian di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan penggunaan atau pemakaian di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program di antaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih dikonsumsi oleh para remaja dan anak sekolah. Untuk itu, marilah kita memulainya dari sekarang dengan pola hidup sehat untuk diri kita
sendiri dahulu. Merubah pola hidup memanglah tidak gampang, namun sekali lagi saya tekankan kalau sehat itu lebih baik dari segalanya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dan lebih memahami mengenai pentingnya pendidikan. Adapun materi pidato yang akan saya sampaikan ini mempunyai tema pentingnya pendidikan moral. Hadirin sekalian, akhir-akhir ini kita cukup melihat perilaku buruk yang dilakukan seluruh elemen masyarakat, mulai dari kalangan menengah atas sampai ke para pejabat-pejabat kita. Beberapa perilaku buruk yang mereka lakukan antara lain pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkotika, serta korupsi. Semua perilaku buruk itu telah mengakibatkan kerugian yang banyak untuk negara ini, baik kerugian secara moral maupun secara material. Perilaku buruk tersebut disebabkan karena lemahnya moral yang ada di masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika perilaku buruk tersebut masih banyak dilakukan dan sulit dilakukan. Salah satu cara supaya kita dapat mengurangi hal tersebut adalah dengan diselenggarakan pendidikan moral sendiri, mempunyai pendidikan yang berbasis kepada pengembangan moral dan para peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai moral yang baik di samping mempunyai otak yang cerdas. Para hadirin sekalian, adapun cara yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan pendidikan moral kepada anak-anak kita adalah dengan menjadikan kita sebagai teladan yang bermoral baik di hadapan anak-anak kita. Selain itu, pengajaran nilai-nilai moral juga mesti ditanamkan kepada anak-anak itu sejak dini. Terus pengajaran harus dilakukan semenarik mungkin dan libatkan sang anak dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran nilai-nilai moral tidak dengan satu arah dan anak-anak merasa terlibat serta jauh lebih paham terkait nilai-nilai moral yang mesti dianut. Mungkin proses pendidikan moral yang dijalankan tidaklah singkat dan mudah, namun hasil yang didapat sangat setimpal dari lama dan sulitnya proses pendidikan moral tersebut. Untuk itu marilah kita terapkan pendidikan moral kepada anak-anak kita sejak saat ini, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di berbagai instansi pendidikan. Dengan begitu anak-anak kita nantinya akan menjadi generasi yang cerdas dan bermoral baik, sehingga perilaku buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini tidak dilakukan oleh generasi yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang mampu saya sampaikan pada pidato singkat kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam pidato yang saya tampilkan ini. Semoga rahmat dan ridhonya senantiasa ada bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.